Halo para penonton dan pendengar, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy dari kelas 1 PMN 51. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan mempresentasikan mengenai topik yang saya ambil yaitu penerapan e-finance atau bisa dibilang financial technology pada aplikasi Bibit. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ingin memberitahu apa latar belakang kenapa saya mengambil tema ini. Latar belakang saya memilih tema e-finance ini, pertama, saya menyadari kebutuhan akan transaksi yang cepat dan aman semakin tinggi dari waktu ke waktu, terutama di era teknologi pada masa kini. Kedua, saya merasa bahwa generasi muda harus mulai menyiapkan masa depannya dengan belajar mengatur keuangannya secara mandiri, terutama dengan melakukan investasi pada instrumen resmi dan yang pasti sudah terverifikasi. Terakhir, saya menemukan bahwa banyak sekali kemudahan yang dihadirkan dari penerapan e-finance atau financial technology, salah satunya kemudahan transaksi pada aplikasi Bibit. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas mengenai pengertian e-finance serta beberapa kategorinya. Pengertian e-finance. Menurut National Digital Research Center atau NDRC, financial technology merupakan suatu inovasi yang berkaitan dengan teknologi dalam bidang keuangan dan finansial. Inovasi dalam finansial teknologi banyak ditemui dalam banyak hal. Contohnya, ketika melakukan transfer uang, melakukan transaksi, melakukan pengelolaan aset, dan masih banyak lagi. Lalu saya akan sedikit membahas mengenai beberapa kategori e-finance atau financial technology. Pertama, ada kategori manajemen risiko dan investasi. Manajemen risiko dan investasi merupakan suatu platform digital yang berfokus pada perencanaan keuangan dan investasi. Contohnya sendiri adalah Bibit. Kedua, yaitu Payment Clearing and Settlement. Merupakan platform yang membantu masyarakat untuk melakukan segala sesuatu pembayaran secara digital. Contohnya sendiri ialah GoPay. Tiga, ada Market Aggregator. Merupakan suatu situs atau tempat yang menyajikan berbagai berita dan informasi seputar pasar dan keuangan. Contohnya duitpintar.com. Terakhir ada crowdfunding. Merupakan suatu penggalangan dana dengan bantuan teknologi yang ditujukan untuk membiayai suatu kegiatan ataupun menyumbang kepada korban bencana. Sebagai contoh aplikasinya ialah kitabisa.com. Sedikit catatan, perlu diingat bahwa segala situs yang berkaitan mengenai layanan keuangan digital haruslah terverifikasi dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang saya akan membahas sekilas mengenai aplikasi Bibit. Bibit merupakan aplikasi investasi reksadana online yang membantu Anda untuk dapat memilih reksadana terbaik. Bibit memiliki fitur khusus yang dapat membantu Anda merancang portofolio investasi yang optimal berdasarkan umur, profil risiko, dan tujuan hidup secara otomatis. Bibit telah terdaftar sebagai agen penjual reksadana atau disingkat APERT di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Bibit menyediakan berbagai pilihan reksadana yang menarik, mulai dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan juga reksadana syariah. Bibit didukung oleh riset pemenang Nobel Prize. Fitur teknologi di dalam aplikasi Bibit didukung menggunakan teori modern portofolio yang diperkenalkan oleh pemenang Nobel Prize yaitu ekonom Harry Markowitz. Penerapan teknologi tersebut sangatlah membantu untuk menjaga risiko serta memaksimalkan keuntungan investasi melalui diversifikasi aset. Sekarang saya akan membahas mengenai manfaat
dari melakukan investasi pada aplikasi Bibit. Pertama, Bibit merupakan media yang sangat cocok untuk Anda dalam menjaga dan mengembangkan aset di masa yang akan datang. Kedua, Bibit sangatlah cocok untuk menghindarkan Anda dari arus inflasi yang terjadi tiap tahunnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, dari Januari hingga Desember 2019 terjadi inflasi sebesar 2,72% di Indonesia. Sekarang saya akan memperlihatkan sedikit proyeksi keuntungan dari melakukan investasi pada aplikasi Bibit. Budi melakukan investasi sebesar 1 juta rupiah secara rutin selama 12 bulan mulai dari tanggal 1 Januari hingga 1 Desember. Bisa dilihat bahwa Budi untung sebesar 7,29% hasil dari kenaikan NAB reksadana yang dia tabung sejak tanggal 1 Januari. Yang berarti dia untung sekitar 5% dan terhindar dari inflasi yang terjadi pada tahun 2019. Sekarang saya akan menjabarkan mengenai penerapan e-finance atau financial technology pada aplikasi Bibit. Pertama, penerapan e-finance pada Bibit bisa dilihat dari pembelian reksadana yang dapat dilakukan full secara online tanpa perlu bertatap muka dengan broker atau manajer investasi. Bibit juga menyediakan berbagai metode pembayaran digital yang sangat memudahkan dalam melakukan transaksi, seperti melalui mobile banking, link aja, GoPay, dan masih banyak lagi metode pembayaran digital yang sangat memudahkan dalam transaksi. Selanjutnya, Bibit dapat melakukan pengelolaan serta penempatan aset secara online dengan bantuan fitur Robo-Advisor yang disediakan oleh Bibit. Fitur Robo-Advisor sendiri merupakan suatu inovasi dalam penerapan e-finance dalam Bibit yang berfungsi membantu para pengguna Bibit dalam menyusun portofolio aset yang optimal berdasarkan umur, profil risiko, serta tujuan hidup secara otomatis. Kesimpulannya, Bibit merupakan salah satu dari sekian banyak e-finance atau financial technology yang ada di Indonesia yang bergerak dalam bidang manajemen dan risiko investasi. Penerapan e-finance dalam Bibit bisa dilihat pada banyaknya metode pembayaran digital serta mendukung pengelolaan aset secara online. Terakhir, Bibit sangatlah bermanfaat, terutama bagi para generasi muda untuk lebih aware dan lebih perhatian terhadap kebutuhan finansial di masa yang akan datang. Bisa dilihat daftar pustaka yang saya ambil pada slide daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.